Level 2 katakanlah itu setara dengan SMP ya. SMP itu nanti pengalaman kerjanya ya nanti mereka itu satu operator ya. Baru level 3 level 3 itu udah setara SMK. Itu nanti levelnya untuk di pelatihan dia harus pelatihan pendidikan SMK SMA di pekerjaan itu statusnya sudah sebagai operator. Dia lulusan SMP, tapi dia dapat sertifikat level 9. Maka gelarnya profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini saya berada di Kadipaten, wilayah Kabupaten Majalengka. Ya. Kebetulan juga di sini kita berada di Balai Diklat LHK. Oh, Balai Diklat LHK Kadipaten di Majalengka, Jawa Barat. Dan bersama saya Bapak Dr. Andes Robert Silalahi. Ya. Beliau adalah Kepala Bidang Sertifikasi LSPT PTU, Pak ya? Iya. Selamat pagi Pak Robert. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Dan untuk teman-teman sebelum menyaksikan perbincangan saya dengan Bapak Robert Silalahi, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe untuk membantu saya, memotivasi saya membuat video-video yang lain di masa yang akan datang. Pak Robert di sini dalam rangka apa nih Pak nih? Kebetulan kami dari LSPT PTU ada dapat katakanlah kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan uji kompetensi untuk tenaga teknisi ASI residensial. Oh gitu. Jadi mereka minta supaya karena sudah ada peraturan menterinya, jadi semua tenaga kerja atau badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja di bidang RAC, refrigerasi dan AC itu harus bersertifikat. Dan itu batas akhir ketentuan wajibnya itu nanti bulan Oktober 2021 itu batas akhir. Oh iya. Jadi memang sudah artinya sudah mulai diwajibkan supaya bersertifikat. Berarti kalau ada wajib, berarti ada sanksi gitu. Oh iya. Oh jadi bukan cuma dengungnya saja ya. Selama ini kita lihat waktu itu memang kita juga sering mendengarkan bahwa harus bersertifikat segala macam bla bla. Tapi kenyataannya kan masih diterima di lapangan ya. Tapi kali ini kalau kita lihat ternyata memang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah sendiri Pak ya. Jadi kalau peraturannya sebenarnya udah 2020 udah keluar. Hanya dikasih tengah waktu 2 tahun untuk katakanlah sosialisasi dan nanti mulai wajib diberlakukan nanti Oktober 2000 sudah mulai. Jadi kebetulan wajib menggunakan juga jadi saya bisa mulai dari awal dulu. Iya boleh silakan Pak. Jadi kalau kita bicara kompetensi itu sebenarnya mencakup 3 aspek Pak. Oh gitu. Ya, ada 3 aspek, ada skala. Oh gitu ya. Ska itu S-nya skill, K-nya knowledge, A-nya attitude. Nah, jadi kompetensi kerja itu berkaitan dengan 3 aspek itu. Jadi seorang itu dikatakan mempunyai kompetensi kerja kalau sudah menguasai 3 aspek tadi. Iya. Skill yang berhubungan dengan keterampilan motorik motorik. Kalau di AC mungkin bagaimana dia mengukur itu. Terus kalau kemudian di knowledge-nya, pengetahuannya. Pengetahuannya ya, jadi dia harus tahu apa jenis refrigeran, harus banyak pengetahuan juga tentang bagaimana peralatan-peralatan. Gitu. Terus attitude, nah ini penting Pak, karena attitude itu kalau tidak, karena sekarang menjadi pusat perhatian, karena ya seperti kita contohnya katakanlah ada teknisi AC yang dikit-dikit nambah freon. Iya benar. Nambah freon. Freon lagi nih Bu, nih freon Bu. Itu kan attitude. Iya, itu nggak boleh karena katakanlah melanggar. Kalau kita ada kode etik ya melanggar kode etik. Iya. Dan nah ketiga aspek itu oleh negara itu dituangkan dalam yang namanya
standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI. Nah, SKKNI inilah yang menjadi acuan apakah kompetensi seseorang, katakanlah teknisi AC, apa kompetensi teknisi AC itu apa saja gitu. Jadi nah, standar kompetensi kerja ini dikeluarkan oleh kementerian, Pak. Kementerian. Ya, sebagai contoh yang sekarang sedang kita gunakan, SKKNI yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tapi dinyatakan berlakunya karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan pekerjaan, maka dinyatakan berlakunya oleh Kementerian Tenaga Kerja. Oh gitu. Nah, maka SKKNI-nya itu ditandatangani oleh dua kementerian Tenaga Kerja. Padahal pembuatnya KLHK. Karena ini berkaitan dengan kerja. Nah, kemudian terbitlah. Jadi di SKKNI itu ada uraian. Kalau untuk teknisi AC residensial itu ada sekitar 15 unit kompetensi yang harus dikuasai. Nah, itulah oleh negara, oleh KLH ditetapkan kalau seseorang itu dikatakan kompetensi sebagai teknisi AC harus menguasai 15 ini. Gitu. Nah, 15 ini. Nah, siapa yang uji? Siapa ya? Ditugaskanlah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk melaksanakan sertifikasi supaya kepada tenaga kerja agar mencapai kompetensi yang dicanangkan dalam SKKNI. Gitu. Nah, BNSP itu hanya sebagai juru masaknya. Gitu ya. Juru masak. Nah, eksekusinya kita lah gitu. LSP. Jadi LSP itu kepanjangan tangan dari BNSP. Kan. Jadi kita ya udah berhak menggunakan logo BNSP. Baik. Jadi kita atas nama BNSP. Jadi ya kalau dipikir-pikir jelek-jelek juga kita kesini atas nama negara gitu. Wah, bukan jelek-jelek Pak, Bapak ganteng Pak. Oke teman-teman, jadi gitu ya. Jadi kebanyakan orang mengakui bahwa dirinya, saya ahli ini, nulis ahli ini. Ternyata dikatakan ahli itu harus ada sertifikasinya kan gitu ya. Termasuk juga teknisi AC refrigerasi. Nah, sebelum jauh membahas tentang sertifikasi Pak Robert, mungkin teman-teman juga belum kenal, perkenalan dulu dong. Ya, nama saya Robert Sidalahi, dan saya dipercaya oleh oleh asosiasi untuk menjadi ketua bagian sertifikasi yang atau di LSP TPTU yang sekarang diketuai oleh Pak Zaki Abdul Wahid. Begitu. Ya, saya sebenarnya kalau dilihat dari itu saya bukan orang Jawa lah. Saya orang Batak. Gitu. Lama di Jawa. Lahir di Salatiga malah. Gitu ya? Lahir di Salatiga. Orang Batak lahir di Salatiga. Berarti ngomong Jawanya fasih ini kayaknya. Kalau mendengar bisa. Jadi waktu itu orang tua tentara, jadi anak-anaknya yang lahirnya di mana-mana. Gitu ya. Kebetulan kebagian di Salatiga. Istri baru satu, Pak. Berencana nambah, Pak? Istri baru satu. Jadi kebetulan istri saya orang Sunda. Anak istri baru satu, tapi anak sudah putra ya 3 orang dan 1 orang cucu. Alhamdulillah Pak Robert. Jadi kalau sebelumnya pengalaman di mana nih Pak mengenai, kayaknya saya lihat nih kiprah Pak Robert di LSP TPTU cukup luar biasa ini. Jadi saya pensiunan dari Depnaker, Pak. Wah. Pensiunan Depnaker. Jadi waktu di Depnaker itu ada BLK ya, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Saya di Kerawang, Pak. Balai Latihan Kerja Kerawang. Karena dari itu sampai 2011 saya pensiun. Nah, di pensiun itu ada teman di LSP listrik itu teman satu.
Karena sama dulu kita saya instruktur Pak. Oh gitu. Jadi Oh iya. Instruktur se-Indonesia itu kita tahu lah yang di listrik. Jadi dia dengar saya pensiun, udah ikut saya aja katanya ke LSP, teknik listrik, teknik listrik. Dari itu udah nanti saya kirim diklat katanya, kirim sama mereka. Akhirnya saya 2012 itu sudah jadi asesor. Tapi di listrik tuh Pak. Saya dulu kuliah di IKIP Pak. Tapi di Fakultas Pendidikan Teknologi FPTK jurusan elektro. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi LSP-TPTU yang sekarang sudah diketahui bahwa pendirinya adalah Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia, APITU Indonesia. Dan kemudian juga pendiriannya pun cukup luar biasa perjuangannya. Jadi jangan dikira LSP kita ini hanya formalitas, betul-betul. Jadi meyakinkan lah. Bahwa, jadi teman-teman praktisi pendingin tata udara Indonesia, baik itu dari APITU Indonesia, non APITU Indonesia atau asosiasi lain, jangan ragu-ragu lagi untuk bersertifikasi atau mengakses dirinya di LSP-TPTU Pak ya. Kira-kira begitu kali. Jadi sudah ada peraturan pemerintah Pak. Tahun 2020 memang. Tahun 2020. Nah, itu ini jadi seperti kita ketahui, kalau kita ada yang bergerak di bidang jasa itu kan, kadang-kadang kalau kita mau tender gitu harus punya tenaga ahli, SKA, sampai SUCK ya. Nah sekarang itu bisa ditangani oleh asosiasi Pak. Jadi ada peraturan Menteri nomor 20 tahun 2020. Jadi proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi seperti LSP kan, yang dibentuk oleh asosiasi profesi. Jadi nanti SKT itu dikeluarkan oleh LSP. Jadi mereka daftarnya ke asosiasi supaya mendapatkan SK. Kalau sekarang kan kalau di listrik kan itu biasanya kebanyakan ke YATKI atau ke AKRI AKRI atau ya seperti itu. Dan mereka sudah punya LSP masing-masing. Mungkin jadi satu catatan ya buat nanti APITU Indonesia agar segera bisa mengikuti peraturan pemerintah yang ini Pak ya. Sudah keluar jadi kebetulan jadi peluangnya kita lebih luas LSP lebih luas lagi. Jadi PP 20 nomor PP 20 tahun 2020 di pasal 29 30 itu sudah jelas. Baru nanti SK dan SKT itu dikeluarkan oleh asosiasi. Jadi sekarang ini masih banyak yang teman-teman kalau saya lihat di postingan-postingan media sosial itu ya, kadang-kadang ngapain saya mesti sertifikasi, fungsinya untuk apa? Itu seperti apa penjelasannya kalau dari LSP sendiri Pak? Ya sekarang tergantung dia usahanya di mana gitu Pak. Kalau usahanya perorangan, kata Anda untuk sertifikasi di rumah. Tapi kalau untuk badan usaha kelihatannya udah nggak mungkin ya ke depan ya. Udah nggak mungkin. Kalau sudah mulai dilakukan. Kemarin ada dari ada Pak Asmi Pak. Pak Asmi katakan itu dia sedang ada kerjaan di Balongan Pertamina. Mereka juga sudah dengar kabar Pak. Sudah Pertamina ini katanya untuk ke depan tenaga RAC, tenaga pendingin tata udara harus sertifikasi. Jadi mereka merencanakan akan terutama untuk subkon untuk subkon wajib sertifikasi ya. Jadi dan kebetulan terakhir kemarin dari Kadin juga sudah sosialisasi Pak. Kadin sudah sosialisasi di kalangan pengusaha, badan usaha bahwa untuk malah khusus untuk TPTU Pak. Gitu. Gitu ya. TPTU. Jadi untuk TPTU ini teknik pendingin tata udara harus bersertifikat. Untuk LSP-TPTU sendiri Pak, level apa saja yang bisa disertifikasi saat ini? Jadi kemarin kita baru perpanjang lisensi Pak. Jadi kemarin tanggal 6 September sudah turun lisensi. Nah lisensi itu kita berhak menguji di satu skema. Jadi kebetulan lisensi kita yang lama itu hanya
sudah hanya satu, dan sudah SKKN ini sudah tidak berlaku. Oh gitu. Maka waktu kita ngajukan relisensi, perpanjangan lisensi, supaya diganti yang lama itu dengan SKKN yang baru. SKKN yang baru yang dari KLH. Dan kebetulan kalau padanan SK lisensi yang lama dengan yang baru itu baru teknisi AC residensial ya. Jadi hari yang dipakai yang sekarang ini sebagai dasar untuk itu masih lisensi yang baru ini masih menggunakan teknisi AC residensial. Dan SKKNI yang baru ini Pak, kebetulan juga KLH lagi yang buat. KLH yang buat, skemanya dibuat lagi oleh. Jadi biasanya itu skema itu dibuat oleh LSP, skema sertifikasi. Nah, tapi kebetulan KLH ini memang serius sekali, jadi skemanya sudah dibikin. Jadi LSP tinggal katakanlah mengakomodir aja. Kemudian ada 11 skema. Skema ini ada 5 level. Level 1 sampai 5, level 1 tidak bersertifikat, level 2 baru bersertifikat. Level 2 itu teknisi perawatan AC. Teknisi perawatan AC. Kemudian yang level 3 ada 2, teknisi AC residensial dan teknisi refrigerasi komersial. Itu yang level 3. Nah, level 4 itu ada 5. Level 4 ada 5, teknisi AC chiller dan sistem VRV. Kemudian kalau untuk refrigerasinya itu ada 3. Ada teknisi refrigerasi industri, komersial dan industri untuk flammable gas. Kalau flammable gas itu yang bukan untuk F-gas Pak. F-gas. F-gas itu yang sudah kita biasa laksanakan. F-gas itu ada termasuk freon, HFC. Itu. Kemudian yang kedua teknisi refrigerasi komersial industri amonia. Kemudian yang ketiga teknisi refrigerasi komersial industri untuk unflammable namanya. Ya arahnya ke hidrokarbon lah. Kemudian yang tinggi, paling tinggi itu teknisi senior Pak, level 5. Teknisi senior untuk chiller dan VRV. Itu tujuan utamanya untuk commissioning. Jadi dia kalau mau commissioning, commissioning itu harus ada sertifikat teknisi level 5. Teknisi level 5. Baik di tata udara maupun di refrigerasi. Jadi ada 2. Teknisi senior pendingin, refrigerasi, teknisi senior AC. Nah, jadi ada sekitar 11 skema ya tadi yang saya sebut. Dan yang baru menjadi dasar lisensi kita yang baru adalah teknisi AC residensial. Sudah turun SK-nya. SK-nya sudah turun. Dan sekarang lagi proses nih Pak untuk sisanya. Insya Allah minggu ini juga sudah selesai yang sisanya. Nah nanti dari itu baru kita bisa melaksanakan. Jadi kalau saya perkirakan bulan Oktober lah. Bulan Oktober sudah bisa melakukan uji kompetensi level 4 Pak ya? Level 4 dan level 5. Dan level 5? Termasuk level 5? Sekalian tanggung. Luar biasa. Jadi wah, jadi teman-teman, jadi untuk yang mempunyai kebutuhan yang tadi disebutkan Pak Robert, silahkan ini jadi LSP TPTU sedang mempersiapkan diri dan mungkin insya Allah bulan Oktober Pak ya? Oktober akan selesai verifikasinya untuk level 4 dan level 5. Jadi kita bisa sertifikasi level 3, level 4 dan level 5. Ayo, jadi teman-teman yang saat ini belum mempunyai sertifikat, segera, karena jangan ketinggalan lagi, jangan sampai kita tersempitkan oleh hal-hal yang seharusnya kita bisa lakukan. Kan gitu ya. Kadang-kadang hanya karena sertifikasi sementara kita mampu sebenarnya kan gitu. Tapi karena tidak ada dasar sertifikasinya, maka kita terbentur di situ, Pak. Jadi kalau padahal pekerjaannya
katakanlah tidak begitu berat lah ya. Ya. Yang satu ijazah SMA, yang satu ijazah STM. Ya. Memenuhi persyaratan. Pasti yang diterima yang STM, Pak. Itu. Iya. Karena pasti sudah ada keterampilan. Gitu. Oh iya Pak, mungkin ini nanti akan ada pertanyaan atau mungkin sekaligus kita informasikan untuk teman-teman yang tidak mempunyai ijazah Pak, bagaimana Pak kira-kira? Jadi aturannya uji kompetensi itu berlaku untuk semua orang. Jadi di skema yang baru ini itu ada 3 syarat untuk bisa mengikuti bisa mengikuti uji kompetensi ini. Satu, dia harus mempunyai sertifikat pelatihan di bidangnya. Itu dia dulu. Di teknisiasi dia ada sertifikat pelatihan. Tapi itu pelatihan yang bukan hanya in-house begitu, pelatihan yang kayak di BLK. Pelatihan berbasis kompetensi. Tapi ya, itu masih opsional. Yang kedua dia mempunyai pengalaman kerja di bidangnya. Nah, ya kita satu itu syarat dipenuhi juga sudah cukup. Sebenarnya gitu ya? Sudah cukup. Jadi dia punya pengalaman kerja saja, walaupun dia tidak punya ijazah, tapi pengalaman kerja dikuatkan dengan surat keterangan dari perusahaan, sudah bisa, Pak. Jadi latar pendidikan itu hanya alternatif. Nah, jadi kalau untuk kesetaraan sertifikasi itu dengan jenjang pendidikan formal seperti apa, Pak? Ya, jadi memang di kita itu malah peraturan presiden. Peraturan presiden nomor 8 itu udah lama juga, tahun 2000, di bawah 2010 kalau nggak salah. Gitu. Jadi sudah ada levelisasi. Jadi kesetaraan antara tingkat pendidikan sama pelatihan sama pengalaman kerja. Jadi setara itu. Jadi kalau di level 2 katakanlah itu setara dengan SMP. SMP. Itu nanti pengalaman kerjanya ya nanti mereka itu statusnya pasti bilang asisten pembantu lah, pembantu operator. Baru level 3. Level 3 itu udah setara SMK. Itu nanti levelnya untuk di pelatihan dia harus pelatihan pendidikan SMK, SMA. Di pekerjaan itu statusnya sudah sebagai operator. Itu levelisasi. Jadi level 4 begitu juga ada levelisasi di pendidikan. Jadi seperti menteri aja, Pak. Menteri kita kelautan, dia lulusan SMP. Tapi dia dapat sertifikat level 9. Maka gelarnya dapat sekarang profesor, Pak. Gitu ya. Jadi dia bisa menyandang gelar padahal dia lulus SMP. Secara formal SMP. Iya, secara formal ya. Tapi karena dia sudah ada sertifikat level 9 dari BNSP, dia bisa dapat gelar doktor. Gitu ternyata nih. Luar biasa. Jadi ada kesetaraan antara level di dunia kerja sama dengan pendidikan. Jadi nggak repot. Hanya tinggal usernya aja menerima apa enggak. Iya. Saya nanti biasanya kan kadang-kadang mereka minta yang formalnya. Betul ya itu. Pernah ijazah STM-nya, padahal dia ada sertifikat level 3. Saya kalau yang paham seharusnya nggak perlu, iya kan? Gajinya harus sama dengan ini kan enggak. Gitu. Iya. Tinggal usernya ini sebenarnya masalah di user sih. Jadi artinya kalau kita sudah punya sertifikat kompetensi di level 3 harusnya setara dengan SM. Iya. Gajinya juga dengan gaji lulusan SMK kan. Gitu. Tapi hitungannya karena mereka dianggap itu bisa aja dianggap sebagai asisten level 2 gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak masalah. Ada pesan-pesan untuk teknisi, Pak? Teknisi ya, kalau memang sebaiknya kita mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi dimanapun dia berusaha bekerja, ya tolong kalau bisa
mumpung masih ada peluang supaya segera membuat sertifikasi kompetensi dan itu bisa melalui LSP kami, LSP TPTU. Baik yang teknisi-teknisi yang belum menjadi anggota API itu maupun yang sudah anggota API itu ya. Dan ini di mana aja Pak yang bisa kita sertifikasi teknisinya ini? TUK kita sudah ada di banyak Pak, sampai di ada sekitar 13 provinsi lah. 13 provinsi ya? Luar biasa. Dan akan berkembang terus ya Pak ya? Jadi untuk teman-teman di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, coba dulu ditanya kalau mau mensertifikasi dirinya melalui LSP TPTU. Karena memang kita sudah punya banyak TUK ya. Ya termasuk yang di Papua kan ada Papua Ternate. Jadi bisa menghubunginya DPD API itu. Oke teman-teman, praktisi pendingin dan tata udara Indonesia serta end user dan siapapun penonton channel saya, demikian perbincangan saya dengan Dr. Andes Robert Silalahi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi satu informasi dan masukan kepada kita, juga menjadikan motivasi kepada kita untuk kita segera mensertifikasi kemampuan keahlian kita agar bisa disebut ahli. Jadi mumpung masih banyak peluang kita mendapatkan sertifikasi, barangkali mungkin nanti ada program-program dari pemerintah Pak ya. Nah, ataupun sertifikasi secara mandiri. Dan untuk teman-teman yang suka akan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe untuk memotivasi saya dan juga untuk menginformasikan kepada Anda tentang video-video yang saya unggah yang terbaru untuk Anda semuanya. Demikian dari Majalengka, Jawa Barat, saya bersama Bapak Robert Silalahi mohon pamit dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Salam kompeten. Gimana nih?